Tapi kan guru itu kan bukan mengambil alih peran orang tua terhadap anak kan sebenarnya kan. Guru itu hanya membantu orang tua untuk mendidik anaknya. Sebenarnya guru yang paling utama itu orang tua kan sebenarnya kan. Kalau anaknya kasar ngomongnya goblok misalnya atau bodoh ya siapa tahu orang tuanya nggak pernah ngajarin gitu ya. Atau siapa tahu selama ini nggak pernah dikasih vitamin yang cukup untuk anaknya, makanan gizi dan lain sebagainya. Gitu. Tapi ada juga orang tua yang protes gitu. Yang saya mikirnya nih, wah ini guru ini udah jatuh ketimpa tangga termasuk rumahnya sekalian gitu kan, tertimpa-timpa bebannya ya kan. Udah beban di masyarakat ya kan. Bro tadi vaksinnya gimana rasanya? Rasanya tadi belum sempat dicicipin. Berapa kali suntik? Tadi Nah, itu petugasnya kasih cuma sekali aja. sekali aja. Tapi udah ada rasa-rasa gitu yang belum. Demam-demam lemas gitu. Justru lemas kayaknya lemas ya. Kayaknya lemas sih. Lemas ya, tapi ini ya masih bisa berdiri ya. Lemas pun masih bisa berdiri tapi hari ini belum. Maksudnya belum. Tadi yang nyuntik cowok atau cewek bidannya atau ini perawatnya? Cewek kalau nggak salah tuh cewek. Ya rasanya pasti beda lah ya. Iya tadi pas mau disuntik kan. Terus saya suruh petugasnya buat suntik yang lebih besar gitu. Kayaknya tadi dipilihin suntik yang kayaknya segini besarnya. Terus gimana nih waktu dulu kayaknya masih inget gak waktu kamu disuntik itu loh, suntik cacar itu waktu SD itu. Cacar? Campak. Oh maksudnya campak dimasukin? Atau gimana nih? Enggak, waktu suntik campak kan itu kan sama vaksin juga sih namanya. Oh itu vaksin namanya ya? Itu gimana? Waktu itu kamu nangis ya waktu SD itu? Waktu SD, oh iya saya ingat. Waktu SD itu kan pernah sih kayaknya ya. Petugas dari apakah itu dari puskes atau dari mana kurang tahu. Yang penting mereka pakai perawat gitu kan, terus bawa kotak-kotak gitu tempat suntik. Nah kita itu kan mereka kan bergiliran dari kelas 1 kelas 2. Nah kita lihat mereka masuk ke kelas 1. Nah, coba kita intip dari jendela. Woi mereka udah ditarik ininya suntik. Nah pas sudah giliran kelas kita terus kita permisi ya bu, sampai pulang sekolah kita nggak balik ke kelas. Sering sih gitu. Cuma pernah juga disuntik pas mereka nggak kasih tahu kalau mereka datang, kita asik belajar gitu kan, langsung masuk. Terus kita nggak bisa lagi keluar gitu. Pernah sih kayaknya pernah. Tapi kan kita nggak tahu apakah itu suntik campak atau apa kita. Ya, intinya disuntik gitu. Nanti disuntik udah. Pernah nggak nangis kamu disuntik? Pas sakit atau apa gitu nangis? Nangis waktu itu kayaknya enggak kayaknya. Nah. Nangis karena disuntik belum pernah. Wih berarti maco lah, keren lah ya. Ya saya malah pernah nangis itu bukan disuntik tapi diurut, dipijit. Pas pernah jatuh atau apa ya. Nah, terus saya diurut, dipijat gitu. Woi sakitnya minta ampun sampai saya guling-guling itu. Yang urut malah enggak peduli. Kalau aku sih waktu SD ya lari juga kalau pas mau disuntik ya. Tapi meskipun lari kan kadang tetap ditahan sama guru ya. Jadi ya nggak bisa kemana-mana. Tapi meskipun gitu ya ada yang badannya besar gitu nangis juga disuntik gitu. Bahkan kayaknya sekarang banyak juga ya orang-orang yang kayak satpam, aparat-aparat itu suntik nangis ya. Iya ada. Itu kan kayak apa? Fobia ya. Takut suntik gitu. Takut. Ya ada itu siapa tuh yang kemarin tuh yang disuntik sampai pingsan itu. Yang mana? Di video? Hah? Di video atau? Bukan loh, kayak ada kayaknya pernah. Badannya besar gitu kan, cowok, terus pas disuntik selesai disuntik pingsan. Pingsan bukan karena salah suntik tapi karena memang takut. Takut suntik. Di mana itu? Maksudnya dirimu ngeliatnya di TV atau? Ini kisah nyata gimana? Di mana? Ada kemarin. Cuma kakak mungkin nggak kenal. Ya. Kalau ingat masa sekolahnya memang kacau-kacau juga. Dirimu tuh masuk
di SMA-nya itu jurusan apa? IPA, IPS. Masuk di IPS. Jadi kelas 1 itu kan masih gabung IPA, IPS gitu. Terus dari situlah kita diseleksi nilai-nilai kita yang tertinggi gitu kan. Karena saya lebih banyak kimia, fisika, biologi dan lain sebagainya, berarti nanti ke kelas 2 kita sudah di IPA gitu. Jadi IPA, sedangkan yang kayak sosiologi dan lain sebagainya itu kita di kelas 2 itu sudah dimasukkan ke IPS gitu. Jadi saya di IPS. Tapi memang milih IPS ya? Atau nggak boleh milih, yang penting ditetapin gitu? Kayaknya IPS lah ya. Mungkin sendirinya pun disuruh milih, saya akan tetap pilih IPS. Berarti waktu itu nggak milih? Waktu itu nggak milih. Kita dilihat dari nilai nilai pelajaran yang lebih tinggi di bagian apa. Kenapa milih IPS? Padahal kan biasanya kan milihnya IPA pengennya. Enggak, saya memang pilihnya IPS. Nah, seandainya milih saya pilih IPS. Makanya seandainya milih, kenapa kok milih IPS? Ya karena apa ya, kalau di IPS itu kan belajarnya santai gitu, beda kan sama kakak IPA IPS. Aku dipilihnya di IPA. Oh, dipilih juga? Milihnya IPA, tapi waktu itu waktu pemilihan, waktu penetapan nggak berangkat sih. Tapi waktu datang bingung nyari gitu, akhirnya nama aku di IPA gitu. Tapi sebenarnya kalau ditanya awalnya milihnya IPA, cuman kan itu tetap banyak juga temanku yang milih IPA tapi maksudnya IPS juga gitu. Cuman ya gitu, di IPA ya cowoknya sedikit, banyak cewek. Ya berarti ini udah lengkap lah IPA IPS. Kalau di IPS itu kan belajarnya gimana ya? Tahu lah, mungkin hampir semua sekolah kayaknya SMA itu namanya IPS itu pasti apa ya? Tidak seperti di IPA ya, saya serius belajarnya di IPA. Anak IPA kan biasanya apa jam istirahat aja mereka kan di dalam kelas kan itu ngerjakan tugas gitu. Dari cara berpakaiannya aja kita pasti udah tahu. Kalau IPS jam belajar aja bisa keluar gitu ya? Bisa di kantin, di belakang apa gitu, di belakang kantin. Kenapa ya kayak gitu ya? Atau memang karena gurunya nggak masuk atau apa ya? Bukan karena gurunya sih, apa ya? Mungkin faktor ini ya, faktor apa namanya? Lingkungan ya, karena anak-anak IPS itu kan rata-rata di situ anak-anak yang apa namanya? Gimana ya? Lebih suka bareng-bareng gitu, sosialnya lah istilahnya. Terus sempat gak waktu itu berantem sama anak IPA gitu atau musuhan atau apa gitu? Oh, enggak pernah. Tapi anak IPA sering kena ejek gitu sama anak IPS. Kita lewat kan. Pokoknya kalau anak IPA biasanya waktu itu, enggak tahu sekarang. Kalau anak IPA lewat itu pasti ketahuan sekali dari cara apa seragamnya pakai dasi pasti, ya kan? Rapi gitu ya. Iya, terus blus dalam. Baju masuk dalam. Iya, bajunya masuk dalam. Terus apa lagi? Kalau hari Senin itu mereka pasti pakai topi. Nah, kalau lo lihat anak IPS itu pasti beda. Celana itu pasti dikuncup gini. Pensil lah ya. Ya, terus baju tuh nggak pernah masuk ke dalam. Terus di ujung-ujung ini kan, ujung-ujung baju ini pasti ada kayak gambar-gambar apa gitu. Lukis-lukis gitu ya. Iya, tapi kalau dimasukin ke dalam kan nggak kelihatan. Nah, dasinya nggak pernah kepake. Dasinya kalau nggak diikat di kepala gini. Nah itu, dari situ kita bisa lihat anak IPS ini. Kalau aku sih memang IPA jadinya masuk IPA, tapi sebenarnya aku juga suka beberapa mata pelajaran di IPS sebenarnya. Kemudian kalau di IPS tuh aku juga suka dengan cara sosialnya lebih seru gitu. Kalau di IPA kan terlalu kayak hening, maksudnya karena banyak tugasnya itu loh. Jadi kayak alim karena memang banyak tugas. Nah, kalau nggak dikerjain ya ketinggalan gitu. Kalau di IPA tuh kayak gitu. Jadi rasanya jadi kayak dikejar-kejar tugas juga gitu. Meskipun juga ada teman-teman juga yang di IPA itu yang enak juga diajak main gitu. Tapi jujur aja aku di IPA meskipun masuk IPA jadi anak yang ini juga kacau juga di IPA gitu. Bahkan ada juga guruku sendiri, guru bahasa Inggris, tapi sekarang udah meninggal dia karena sakit.
Guru bahasa Inggris tuh nggak percaya kalau aku itu dapat nilai bagus bahasa Inggris nih di IPA nih. Karena apa? Biasanya nilainya kacau gitu. Bahasa Inggris. Nilai bagus nggak dipercaya, nilai kacau dimarahin. Ini kan parah nih kan. Tapi itulah di IPA banyak tugas gitu. Nah, cuman kalau di IPS nih, Bro. Hal-hal kacau yang kamu lakuin tuh apa, Bro, biasanya, Bro? Oh, kalau saya kacau semua kayaknya. contoh yang masih diingat. Kalau di IPS itu kayaknya kami waktu itu kompak ya untuk melakukan hal yang negatif juga itu kompak. Misalnya kalau IP itu kan jam berapa misalnya masuk jam 7:30, mereka udah 7:30 itu udah masuk gitu. Kalau kami kadang itu udah nyampe di sekolah gitu kan, udah nyampe di kompleks sekolah jam 7 gitu. Tapi kami sepakat pergi kemana dulu gitu. Nanti kita terlambat gitu. Jadi Gitu ya. kalau terlambat itu Bangga. karena kalau rame-rame gitu kan terlambatnya kan bukan hanya 1-2 orang kan, tapi 5-6 orang gitu sekali masuk kan, gurunya juga bingung mau diapain tuh. Karena langsung kadang satu kelas itu laki-lakinya kadang hanya 1 orang yang duduk di situ, selebihnya belum datang gitu. Padahal kita udah sepakat untuk kacau juga di waktu itu. Berarti kalau di PS nih, kalau bicara soal kayak hal-hal yang kacau, kayaknya lebih kerjasama ya, lebih sepakat ya. Iya, jadi apa ya? Pokoknya hal baiknya sih di IPS itu tadi sosialnya, kekompakan lah di IPS. Misalnya pas lagi ngajar guru nih, nah nanti bisa orang permisi ke kamar mandi, tapi udah janjian dulu nanti di sana ya. Jadi pas apalagi tuh jam-jam terakhir, jam-jam pelajaran terakhir itu, kadang kita itu udah di kantin itu. Satu kelas itu kadang udah janjian, ayo nanti kita kantin. Jadi satu orang, jadi saya izin bu kamar mandi ya gitu, nggak muncul. Terus yang lainnya akhirnya sampai di sana bukannya di kamar mandi tapi di kantin, kadang kita pesan-pesan apa gitu. Yang pemilik kantin juga sering Tegur. bukan tegur, pemilik kantin kan malah enak kan. Iya, senang pastinya. Jadi karena kita di kantin kan semua belanjanya, tapi yang punya kantin juga sering kena tipu gitu. Kadang kita makan gorengan rame-rame nih 6 orang, tapi yang bayar cuma 1 orang kan. Gitu ya. Kadang kita makan itu udah 3-4 gitu gorengannya, tapi yang kita bayar cuma 2 gitu. Tipu-tipu dikit lah ya. Iya, dan itu sering terjadi. Anak IPS itu pasti tahu. Tapi kalau di IPA itu ada satu yang kacau itu nggak aman di situ. Karena yang lain nggak bisa ajak kerja sama kalau soalnya kayak gitu, pasti dilaporin. Oh. Pasti dilaporin. Ya meskipun kadang ada juga yang ngeyel-ngeyel juga sih. Gitu. Nah tapi waktu kamu jadi itu bro, ngikut kayak gitu rasanya gimana ngikut? Ya di IPS tuh ya ikut bolos misalnya atau nggak ikut belajar dengan baik gitu, rasanya gimana sih? Rasanya waktu itu atau sekarang? Oh waktu itu ya enjoy aja gitu ya. Enjoy aja. Waktu itu kita nggak kepikiran tuh untuk apa namanya ya, yang penting kita bareng sama teman itu udah kayak kayak lebih enjoy gitu daripada harus kita meninggalkan teman-teman terus kita sendiri di dalam ruangan sama perempuan itu kan kayaknya kurang tepat waktu itu di situ. Iya sih. Iya. Jadi waktu itu memang ya kacau, tapi kalau kita pikir-pikir sekarang ya wah, pengalaman itu kayaknya jadi seru gitu kalau kita bayang-bayangkan. Nah itu tadi, kalau misal ada orang di PS itu, kalau misal ada satu orang yang melakukan kesalahan, nah itu teman-teman misalnya 1 orang yang melakukan kesalahan itu, kita semua rela gitu dihukum bareng-bareng gitu. Jadi jangan sampai kayak dihukum hanya 1 orang gitu. Jadi kita kayak pertemanannya memang bagus di sana. Jadi kalau misalnya ada melakukan kesalahan, meskipun kita sudah tahu itu, kadang kita nggak mau langsung dia, atau kita langsung tuduh orangnya, atau kita kasih tahu sama guru. Bahkan ada yang sampai bilang, siapa yang melakukan? Ya saya yang melakukan, padahal bukan dia gitu. Ya saya yang melakukan bu.
terus ditanya lagi benar kamu, nah terus ada lagi yang bilang iya bu saya juga ikut bu gitu. Padahal kita sebetulnya nggak ikut di sana, tapi apa ya kayak nggak senang kalau misalnya hanya satu orang yang dihukum gitu. Oh iya bu saya juga tadi ikut bu, ya udah sini masih ada saya bu saya juga tadi ikut, padahal kan yang melakukan hanya satu orang gitu. Terus itu yang cowok ya, yang cewek gimana cewek? Yang cewek itu sama kayaknya sama ya. Yang cewek juga tapi kayak lebih apa ya, lebih menonjol laki-laki lah. Ceweknya juga sama sih, cuma kalau dibandingkan sama laki-laki yang kayak bolos kayak terlambat itu. Tapi ngomong-ngomong kenapa ya kalau IPS tuh di mana-mana, maksudnya yang terkenalnya dengan yang kayak gitu-gitu, kenapa ya? Menurut lu kenapa bro? Nggak tahu ya, mungkin udah kayak misalnya STM kan atau STM lah misalnya. Teknik mesin ini. Iya, mereka kan udah ciri khasnya udah ada gitu kan, udah ada gitu. Dan anak-anak apa SMA yang IPA IPS juga kayaknya itu udah jadi kayak ciri khas, bukan dibuat-buat sih. Dan belajar di IPS juga enak sih karena apa ya, kalau di IPA kan itu belajar apa ilmu pasti ya, misalnya kayak fisika, kimia dan matematika dan lain sebagainya kan, itu jawabannya kan harus kita cari yang pasti gitu, yang nggak boleh kita kayak IPS kan sosiologi, misalnya manusia itu ada berapa jenis gitu kan, di IPA itu kan hanya 2 jenis, perempuan dan laki-laki. Nah kalau di IPS itu kan bisa kita jabarkan, oh manusia itu ada manusia yang gini, manusia gini, bukan hanya 2 jenis gitu. Dan lebih enjoy sih kalau di IPS karena kita bisa berpikir itu tanpa harus yang jawabannya harus ini loh. Jadi kita bisa berpikir sendiri gitu. Kayak sosiologi misalnya, pelajaran sosial. Terus waktu di IPS tuh di SMA tuh ada nggak pacar anak satu kelas tuh di IPS tuh? Waktu SMA saya waktu itu pacaran kapan ya? Pernah pacaran nggak SMA? Ntar saya nggak dulu. Jangan-jangan banyak. Kayaknya pernah. Satu kelas itu ya? Beda sekolah kayaknya. Beda sekolah. Wah rasanya gimana kalau pacaran beda sekolah tuh, nggak seru lah. Nggak tahu juga serunya apa ya. Tapi saya rasa itu nggak pacaran juga sih. Lah? TTM? Ya nggak tahu, waktu itu saya nggak tahu itu namanya apa. Pokoknya ya saling kagum gitu kan. Dia tahu kalau kamu kagum sama dia? Yang nggak tahu juga sih. Terus saya juga bingung gimana menjelaskannya sekarang. Waktu itu ya namanya SMA tuh. Kita masih liar gitu. Liar cari sana sini gitu ya. Bukan cari sana sini. Kalau dihitung-hitung berapa mantanmu bro di SMA bro? Mantan apa ini? Pacar? Aduh, nggak terhitung kayaknya. Wih, nggak terhitung. nggak terhitung kayaknya. Masa? Berapa ya? Banyak lah ya. Nggak banyak sih. Lebih dari 3 lah ya. Karena waktu itu apa ya? Nggak tahu apa yang mereka lihat dari saya. Nggak tahu ya. Sombong dulu. Sombong dulu ya. Terus lah kamu kelihatan nggak kalau apa yang dilihat? Bingung saya. Apa yang mereka lihat dari saya? Apa yang terlihat dari saya? Mungkin terlihat kuat gitu kan, gagah gitu. Mungkin ya. Kita nggak tahu kan. Iya, jadi waktu itu hampir banyak sih yang suka gitu. Yang suka gitu. Karena apa? Karena dulu di sana itu kan orang yang main gitar, main musik itu kan masih belum terlalu banyak toh. Dan jadi kalau ada cara-cara apa gitu, kamu yang main musik, pasti saya yang dicariin gitu, yang dicariin. Terus mungkin itu awalnya. Terus saya kan nggak terlalu banyak banyak ngomong lah kalau perempuan gitu. Saya seadanya aja gitu kalau perempuan sampai sekarang kayaknya. Gitu ya. Nah, dan itu mungkin ya, dan ya itu sih pengakuan juga dari mereka. Dirimu di
SMA mana bro? Nama SMA apa? Nama SMA. SMA Negeri 1 Sempak Hulu. Oh anu ya Sumatera ya? Iya di Sumatera. Oh kemana? Anak negeri ya, SMA negeri ya? Iya. Sama sih aku SMA-nya negeri. Kalau SMP-nya aku tapi swasta. Kalau di Sumatera tempatmu tuh budaya apa yang melekat kalau dibawa? Maksudnya orangnya pergi kemana aja tapi ya itulah ciri khas orang Sumatera gitu. Apa? Maksudnya dibawa kan? Maksudnya dibawa di mana nih? Maksudnya kalau pergi ke luar daerah pun kelihatan kalau itu orang Sumatera gitu. Langsung orang tahu gitu tanpa dikasih tahu. Mungkin dari menurutmu? Dari aksen mungkin ya, aksen apa? Bahasa mungkin. Keras gitu ya. Atau apa? Iya, aksennya beda. Misalnya ya seperti saya kan. Kita ini kan beda toh. Kan aku Sumatera juga toh. Oh iya. Kakak bilang dari Sumatera ya? Ya khusus lah Medan. Nah, karena Sumatera juga kan pasti banyak lah ya. Sumatera Selatan dengan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat itu kan beda, ya? Aksennya udah beda gitu. Nah, jadi saya yang tahu kan Sumatera Utara aja. Apa? Itu tadi bahasa logatnya lebih jelasnya logatnya yang agak beda gitu. Kalau menurutmu kan kamu sekarang nggak di Sumatera nih, budaya yang di Sumatera tempatmu sama di tempatmu sekarang ini itu yang mirip-mirip apa? Ada nggak yang mirip-mirip? Ya budaya apapun lah, budaya makan, budaya ngomong, budaya bertamu mungkin. Budaya yang mirip apa ya? Bentar saya ingat dulu. Kayaknya ini deh. Apa namanya? Kayak keramahan itu loh. Itu bahasanya apa ya? Kalau misal kita lewat gitu, mau kemana? Tapi cuma di sini kan, kalau misal di sini kan bahasanya halus gitu. Kalau di sana kan tetap nyapa tapi dengan bahasa yang apa ya? Dengan logat yang agak kasar gitu. Kalau di sini kan apa? Kalau misalnya lewat terus kita ajak ke rumah itu bahasa Jawanya. Ayo cuy, main sudah ke rumah gitu. Kalau di sini gimana? Ya ayo kita main ke rumah gitu kan. Maksudnya bahasa Indonesia tapi dia halus gimana? Ya. Mas mau kemana? Singgah. Mari singgah dulu. Nah itu kan beda kan meskipun apa maksudnya sama. Kalau di sana, woi mau kemana gitu? Mana kau gitu ya? Woi mau kemana kau? Sini dulu, nah, gitu kan. Coba di sini kita buatkan pasti orang tersinggung gitu. Nah di sana yang seperti itu gitu. Itu sama istilahnya menyapa orang gitu. Cuma bahasanya aja yang beda gitu. Ya aku belum pernah ke sana soalnya ke Medannya. Oh, semoga kak. Semoga. Tapi ya. kakak punya ini di sana toh? Punya apa? Punya keluarga? Iya sih ada keluarga di sana, tapi belum pernah ke sana. Iya. Ya itulah. Nah aku tuh akhir-akhir ini ngeliat kayak beberapa postingan gitu di media sosial, kayak guru ada juga kemarin salah satu guru. Memang sih kalau saya dengar dari teman-teman kalau guru itu memang gajinya kecil, yang honorer ya, yang honorer gajinya kecil. Tapi kemarin ada guru yang meskipun gajinya kecil tapi dia semangat, karena juga waktu itu kau bisa tahu dia semangat gitu karena setiap dia ngajar itu dia posting di TikTok gitu. Akhirnya dia viral gitu. Terus akhirnya dia bisa diwawancari banyak orang gitu. Iya ya, kalau mikir-mikir kayak gitu ya, apalagi tadi kita kan bicarain SMA gitu. Pendidikan ini kan bagian dari pilar penting di suatu negara ya. Jadi kalau Indonesia ini mau maju ya salah satunya pendidikannya maju. Tapi kayak misalnya gaji guru honorer kecil itu sayang juga sih, meskipun juga mungkin tunjangan juga ada mungkin ya. Tapi ada beberapa juga yang kisah nyata itu sebulan 100.000 gitu satu mata pelajaran itu. Rumahnya jauh dari sekolah ya rumahnya. Siapa tahu dia berangkat ke sekolah nginep di sekolah karena nggak ada uang transport juga, nggak tahu ya. Kayak gitu kayaknya gimana menurutmu bro?
sih mikirnya kayak gimana gitu. Iya, saya juga renung-renungkan. Tapi saya berpikir gini, jangan-jangan karena ada istilah slogan guru adalah pahlawan tanpa jasa gitu kan. Iya. Jangan-jangan ya udah guru ya pahlawan tanpa jasa, ya udah nggak usah gaji gitu kan. Jangan-jangan karena itu gitu. Mungkin ya. Oh itu dulu siapa yang nyetusin kata-kata itu? Pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Iya, saya juga kurang paham. Itu siapa ya? Nggak tahu. Nanti kita carilah. Gimana sama DPR dibilang gitu ya, pahlawan tanpa jasa. Iya kan? DPR itu Kenapa harus guru ya? DPR itu pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Saya berpikir, iya ya, kenapa guru-guru di Indonesia, di luar saya nggak tahu apakah gajinya besar. Padahal ya seperti yang Kak Guntur tadi bilang kan. Ya salah satunya pendidikan untuk apa? Untuk kemajuan suatu bangsa gitu. Tapi kadang kita melihat apa? Gaji gurunya yang sangat. Saya punya teman itu dia udah selesai kuliah gitu kan. Dia sampai berhenti jadi guru gitu karena memang udah kuliahnya keguruan. Iya. Oh, selesai kuliah bukannya ngajar tapi berhenti gitu. Setelah kuliah dia ngajar dulu di SMP. Honor waktu itu. Tapi gajinya 300.000 ya waktu itu honor 1 bulan. Sedangkan tempat dia ngajar itu jauh sekali dari rumah, jadi dia harus naik angkot gitu, naik angkot ke sekolah. Nah dia kan istilahnya masih apa ya, dia anak yang paling kecil dan orang tuanya sudah tua dan ayahnya sudah meninggal gitu. Orang tuanya tinggal perempuan dan dia harus memperhatikan juga. Nah pada saat itu dia bilang dia ngajar waktu itu beberapa bulan ya, kayaknya hampir 1 tahun gitu dia ngajar. Tapi kayak apa ya, memang ngajar guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa kan, tapi harus realistis juga tuh. Jadi dia berpikir orang tua saya juga butuh bantuan saya gitu, sedangkan saya sudah dikuliahin gitu, terus pas ngajar digaji hanya 300.000, 250 atau 300 waktu itu per bulan. Sedangkan dia harus mengeluarkan uang ongkos pulang balik, belum lagi makan kan dia karena tempatnya jauh kan dia harus bawa makan gitu. Bawa bekal gitu. Iya, nah belum lagi di situ. Nah perjalanan dari tempatnya ke sekolah aja udah memakan waktu berapa jam gitu kan. Nah jadi akhirnya udah pulang dari sekolah nyampe ke rumah udah sore gitu, nggak bisa ngerjakan misalnya buat usaha apa, nggak bisa lagi kan karena udah habis di ngajar di sekolah gitu. Nah pada akhirnya dia keluar gitu, alasan satunya karena memang ekonomi lah ya, ekonomi keperluannya enggak. Terus gimana tuh akhirnya dia usaha kerja atau gimana? Iya sekarang dia jadinya usaha gitu. Nah tapi luar biasanya kan di Indonesia itu memang hanya beberapa orang yang seperti itu yang berpikir. Tapi saya lihat guru-guru di Indonesia ini kan meskipun digaji segitu tapi kadang mereka tetap semangat gitu, tetap harus pergi melewati sungai, ada yang sampai melewati sungai gitu kan untuk pergi ke sekolah gitu. Atau mungkin karena itu ya, karena slogan pahlawan tanpa tanda jasa itu loh. Mungkin itu ya, jadi bahaya juga ya slogan-slogan begitu ya. Kelihatannya sih wibawa gitu ya, pahlawan ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Saya juga pikir jangan sampai karena slogan itu ya, jadi ya udah tanpa tanda jasa, jadi nggak usah digaji mungkin. Terus harusnya kan apa ya, kesejahteraan guru seharusnya kan diperhatikan gitu. Nah seperti siapa itu yang kemarin yang membahas itu, gimana guru mau sejahtera kalau misalnya, gimana guru bisa mengajar dengan baik kalau misalnya mau sekolah dia nggak makan gitu kan. Dia atau kurang vitamin gitu, karena memang kesejahteraannya nggak diperhatikan. Gimana guru bisa ngajar dengan baik seperti itu gitu. Iyalah, gimana mau ngomongnya lancar, otaknya lancar kalau perut lapar gitu ya. Iya, terus gimana bisa mengajar dengan baik kalau misalnya dia harus memikirkan, oh nanti saya pulang dari sini mau mas apa ya gitu kan. Gimana bisa mempersiapkan pelajaran dengan baik seperti itu. Tapi ya nggak tahu gimana. Tapi ini ada hal seru nih bro. Jadi kan guru ngajar anak murid ya toh, meskipun dapat gaji, kalau guru honorer maksudnya gajinya kecil, dia ngajar murid, kemudian dengan penuh keterbatasan tadi
dia tetap berusaha berjuang gitu meskipun dia harus menghidupi keluarganya juga. Yang buat saya menarik tuh gini, ada juga sih di sekolah-sekolah itu ya, orang tuanya yang udah tahu sekolah misalkan kayak sekolah negeri itu kan kayak nggak bayar gitu ya, udah nggak kayak dulu bayar per bulan, tapi sekarang mungkin nggak tahu administrasi lain. Sekolah negeri nggak bayar tapi orang tuanya protes ke gurunya itu banyak gitu. Ya entah kalau anaknya kurang pintar protes, anaknya nakal protes gitu kepada gurunya gitu. Padahal gurunya itu secara ekonomi aja udah jadi pergumulan sendiri ya, apalagi ngurusi anak-anaknya, ditambah lagi orang tuanya protes ya. Iya kalau orang tuanya banget tuh uang bensinnya guru yang honorer itu tadi loh, setiap harinya ya kan belikan bensin kan lumayan tuh, protes pun nggak apa-apa ya kan. Udah nggak mungkin ya udah nggak beliin bensin tuh guru yang honorer tadi, protes lagi ya kan, nuntut lagi anaknya kok nggak pintar lagi gitu kan. Tapi kan guru itu kan bukan mengambil alih peran orang tua terhadap anak kan sebenarnya kan. Guru itu hanya membantu orang tua untuk mendidik anaknya. Sebenarnya guru yang paling utama itu orang tua kan sebenarnya kan. Kalau anaknya kasar ngomongnya goblok misalnya atau bodoh ya siapa tahu orang tuanya nggak pernah ngajarin gitu ya. Atau siapa tahu selama ini nggak pernah dikasih vitamin yang cukup untuk anaknya, makanan gizi dan lain sebagainya. Gitu. Tapi ada juga orang tua yang protes gitu. Yang saya mikirnya nih, wah ini guru ini udah jatuh ketimpa tangga termasuk rumahnya sekalian gitu kan, tertimpa-timpa bebannya ya kan. Udah beban di masyarakat ya kan, sebagai